Pernahkah Anda mendengar megatrust? Salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Gempa bumi dan tsunami dengan gelombang lebih dari 40 meter yang terjadi di Aceh dengan magnitudo antara 9,1 hingga 9,4. Peraturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengatur mengenai sistem peringatan dini yang dimulai dengan pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, mengambil keputusan oleh pihak berwenang, menyelenggarakan hasil keputusan, dan pengambilan tindakan oleh masyarakat. Dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, terdapat peran perguruan tinggi untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat sebagai langkah penanggulangan bencana yang efektif dan efisien. Kita tidak bisa untuk menghindari dari bahaya ini, karena kita tinggal di Indonesia dengan 13 zona megatrust yang dapat menyebabkan korban jiwa, kerugian ekonomi, dan gangguan sosial. Gas radon berasal dari peluruhan uranium. Anomali gas radon terjadi akibat tekanan sebelum gempa bumi menyebabkan retakan pada lapisan bumi yang menyebabkan difusi fluida meningkat. Gas radon kemudian akan naik ke permukaan bumi dan diukur oleh transducer gas radon. Pengukuran gas radon diletakkan di dekat sesar aktif yang sensitif terhadap kegiatan seismik. Gas radon diukur setiap 10 menit pada sebuah chamber. Data gas radon kemudian dihubungkan oleh mikroprosesor dan diunggah ke cloud server melalui internet. Data prekursor yang sudah terkumpul akan ditampilkan dalam web server dan digunakan untuk mengembangkan model prediksi gempa bumi dengan data kejadian gempa bumi sebagai input algoritma sistem peringatan dini gempa bumi. Instalasi transducer gas radon dapat diletakkan di atas sumur atau di atas lantai dengan lubang ke tanah. Data prekursor gempa bumi dapat dipantau dalam web server secara real-time dan algoritma prediksi yang dikembangkan ditanamkan pada server yang kemudian akan memberikan notifikasi prediksi pada channel Telegram. Prediksi gempa bumi telah dikembangkan untuk mengetahui waktu dan magnitudo. Perlu pengembangan untuk mendapatkan prediksi lokasi gempa bumi yang ditargetkan pada satu kabupaten. Dari hasil evaluasi, telah didapatkan bahwa prediksi waktu gempa bumi dalam 1 hingga 4 hari ke depan memiliki presisi lebih dari 95% dan prediksi magnitudo dengan rata-rata error adalah 0,3 untuk magnitudo gempa bumi lebih dari 4,5 dan nilai error semakin kecil jika terdapat algoritma kombinasi antara stasiun pengukuran prekursor gempa bumi. Algoritma prediksi gempa bumi berdasarkan fluktuasi konsentrasi gas radon dikembangkan menggunakan data dari lebih dari 3 stasiun telemonitoring di Pulau Jawa. Algoritma ini dapat memprediksi estimasi magnitudo gempa bumi di atas 4,5 dalam 1 hingga 4 hari ke depan sebelum terjadi gempa bumi dengan evaluasi skala terbaik untuk algoritma kombinasi, melakukan perluasan stasiun telemonitoring di berbagai wilayah di Indonesia dan sekitarnya, mengembangkan strategi untuk mengkomunikasikan prediksi gempa bumi secara efektif kepada publik. Hal ini dapat melibatkan kerjasama yang erat dengan Badan Penanggulangan Bencana untuk memastikan bahwa informasi tersebut tepat waktu, akurat, dan mudah diakses.